wake-up call, a call for success. Hai Sobat Kolis, kamu ngerasa nggak sih kalau akhir-akhir ini ya, di beberapa tahun terakhir sih bisa dibilang, yang namanya bisnis coffee shop itu benar-benar menjamur banget di mana-mana. Dalam beberapa tahun terakhir, kota-kota besar di Indonesia tuh berubah ya jadi ladang espresso. Serius deh, kemanapun kamu melangkah, entah itu gang sempit, rooftop hotel, sampai halaman belakang rumah tetangga, pasti deh ada satu coffee shop nongkrong santai yang siap nyambut kamu dengan latte art berbentuk hati atau binatang lucu-lucu yang kayak gini. Coffee shop tuh bukan lagi sekedar tempat ngopi tahu. Bisa jadi tempat curhat, kerja remote, photoshoot, sampai tempat patah hati berjamaah. Semuanya pokoknya bisa deh. Mau bawa laptop ataupun bawa luka batin, keduanya bisa disembuhin nih dengan kopi yang ada. Tapi lucunya, walaupun jumlah coffee shop itu udah kayak boba outlet di zaman 2019, tiap tempat punya caranya sendiri buat narik hati. Ada yang jual ambience, ada yang jual playlist, ada juga nih yang jual barista ganteng. Tapi ini serius deh, bukan hoax. Yang jelas, bisnis ini bukan cuma tren, tapi udah jadi kayak ekosistem kali ya. Dari petani kopi, roastery, creative director, sampai lighting designer, semuanya tuh hidup dalam satu simfoni yang namanya coffee culture. Tapi pertanyaannya, apakah semua coffee shop benar-benar punya jiwa? Soalnya nih kadang ya, yang bikin kita betah tuh bukan cuma rasa kopinya aja, tapi cerita di balik meja kayu dan suasana yang nggak dibuat-buat. Nah ini dia nih yang bikin kita jatuh hati sama satu tempat di tengah kota Denpasar. Bukan di pinggir tebing, bukan di tepi sawah, tapi justru di tengah riuhnya kota. Ada sebuah coffee shop yang namanya itu Nataraka Bali, yang berhasil bikin kita ngerem sejenak dari kecepatan hidup. Nataraka nggak pakai gaya yang sok natural tapi maksa gitu. Mereka tuh bisa dibilang ya effortless sih. Begitu masuk kamu bisa nih langsung dapet suasana yang earthy, adem, dan jujur aja ya, rasanya tuh kayak dapat pelukan di sore hari gitu. Tapi jangan cuma dilihat dari estetikanya aja. Kita tuh sempat ngobrol santai bareng sama staff yang ada di sana. Nah dari sini nih makin kelihatan jelas kalau Nataraka emang beda. Walaupun baru berdiri di tahun 2024, mereka tuh udah punya karakter yang kuat. Tempatnya tenang, gak kaku, cozy, tapi gak dibuat-buat. Dan yang paling penting, kerasa ya tulusnya sampai ke sini. Gak cuma sekedar tempat mampir, tapi tempat yang bikin kamu pengen balik. Kalau kamu pengen tahu lebih jauh kenapa Nataraka bisa langsung dapat tempat di hati banyak orang, mending langsung aja dengerin obrolan kita sama salah satu staff mereka. Kita bakalan kupas tuntas keunggulan Nataraka yang gak bisa kamu temuin di coffee shop lain. Dari konsep pendekatan ke pengunjung sampai alasan kenapa sih banyak orang yang betah duduk lama di sini. Perkenalkan, nama saya Reinhard. Saya di sini sebagai staf barista. Untuk Nataraka sendiri ini kita awal mulanya dari tahun lalu 2024 di bulan Januari sih Kak. Nataraka ini mengambil konsep lebih ke nyatu dengan alam gitu sih Kak. Jadi untuk suasana di Nataraka ini sendiri lumayan adem. Jadi kalau buat orang-orang yang mau nongkrong di sini itu untuk mencari ketenangan mungkin atau mau cari nugas atau WFH gitu cocok sih Kak. Soalnya kita di sini space-nya memang menyatu dengan alam. Kalau untuk jam operasional sendiri kita di sini bukanya dari jam 9 pagi sampai di jam 11 malam Kak. Untuk close order kita di setengah 11. Kalau menurut saya pribadi untuk keunggulan di Nataraka ini, karena mungkin ini kafenya berada di tengah kota Denpasar, jadi orang-orang mungkin nggak expect sih Kak bakal ada tempat yang kayak konsepnya alam begini. Soalnya kan posisinya di
tengah kota Denpasar. Jadi bisa dibilang hidden gem juga sih Kak untuk cafe ini, karena nggak semua cafe di Denpasar menurut saya yang bisa mengambil konsep dengan menyatu dengan alam ini Kak. Untuk semua yang lagi nonton, jangan lupa mampir ke Nataraka ya. Nanti kita bakal kasih servis yang terbaik. Terima kasih. Dengerin tuh, udah diajakin lo buat datang ke Nataraka. Tapi kamu pasti nggak mau datang ya kalau kamu nggak tahu makanan sama minuman apa sih yang enak di sini. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung aja deh ngobrol sama salah satu staff yang ada di sini juga. Ya dia tuh bakalan jelasin seberapa enak sih makanan sama minuman yang ada di sini. Perkenalkan, nama saya Dera. Saya di sini sebagai staf di Nataraka. Kalau signature dari makanan kita ada yang cili padi, yang kedua ada chicken butter, yang ketiga ada sweet soy beef. Kalau untuk minumannya signaturenya kita ada di salted caramel sama butterscotch untuk yang kopi. Kalau yang non kopi kita ada di Zen Garden sih Kak, sama cream choco. Untuk pertama kali kesini wajib coba perlain dari kita sih Kak. Perlain Batslava itu dia rasanya itu dia ke kacang-kacangan gitu, sama ada asin-asinnya sedikit karena kita ada pakai whipping cream, sama ada saltnya sedikit, sama ada sirup perlainnya juga. Kita untuk beansnya full Arabica dari Pengalengan sama Sindoro sih Kak, kebetulan. Jangan lupa mampir ke Nataraka ngopi bareng sama kita-kita, dan jangan lupa juga cobain beberapa signature dari kita. Tunggu ya. Jadi gimana nih Sobat Is? Udah mulai kepo kan sama Nataraka? Kalau ada hal yang pengen kamu tanyain, langsung aja ya tulis di kolom komentar. Jangan malas buat ngetik. Sekalian dong like, share, dan subscribe channel kita. Sampai jumpa ya di perjalanan kita berikutnya bersama Wake Up Call, a call for success. See ya!